Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 16-30. Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 16-30. Hari ini kita memulai meditasi pada Injil Lukas yang akan kita dengarkan selama 3 bulan sampai akhir tahun liturgi. Injil hari ini berbicara tentang kunjungan Yesus ke Nazaret dan penyajian misinya kepada orang-orang di sinagoga. Pada awalnya orang-orang Nazaret kagum terhadap Yesus, tetapi ketika mereka menyadari bahwa Yesus ingin menerima semua orang tanpa mengecualikan siapapun, orang-orang Nazaret pada saat itu memberontak dan ingin membunuh Yesus. Ayat 16-19. Dalam kuasa Roh Kudus, Yesus kembali ke Galilea dan mulai mewartakan kabar baik kerajaan Allah. Yesus tiba di Nazaret, tempat di mana dia telah tumbuh dewasa. Yesus kemudian pergi ke sinagoga untuk turut dalam perayaan di sinagoga. Dan kemudian ia berdiri membaca firman dari kitab Nabi Yesaya. Yesus membaca teks Nabi Yesaya yang berbicara tentang orang miskin, tahanan, orang buta, dan tertindas. Teks ini merupakan gambaran situasi orang Galilea pada zaman Yesus. Saudara dan saudari, pengalaman Yesus akan Allah Bapa yang Maha Kasih memberi perspektif baru dari Yesus
untuk mengevaluasi kembali kenyataan hidup. Dalam nama Allah, Yesus mengambil sikap untuk mempertahankan kehidupan rakyatnya. Dan dengan firman Nabi Yesaya, Yesus merumuskan misinya. Pertama, untuk mengumumkan kabar baik kepada orang miskin. Yang kedua, untuk menyatakan pembebasan bagi orang tawanan. Yang ketiga, untuk memberi penglihatan bagi orang buta. Yang keempat, untuk melepaskan yang tertindas. Dan yang kelima, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara dan saudari terkasih, di dalam kitab suci, tahun Yobel adalah hukum yang penting. Pada awalnya, setiap 7 tahun ada pemulihan tanah untuk suku asli. Juga ada pengampunan utang mereka dan menebus orang-orang yang menjadi budak. Tidak mudah untuk melaksanakan tahun Yobel setiap 7 tahun. Tujuan tahun Yobel adalah menetapkan kembali hak-hak orang miskin, untuk menerima setiap orang yang dikucilkan, dan menyatukan mereka ke dalam masyarakat. Saudara dan saudari, tahun Yobel adalah kesempatan yang ditawarkan Allah untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan dan untuk memulai lagi dari awal. Yesus memulai khotbahnya yang menyatakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lalu ayat 20-22 menyatukan kitab suci dan kehidupan. Setelah selesai membaca kitab Yesaya, Yesus mengomentari teks Yesaya dan berkata, "Teks ini digenapi hari ini, bahkan ketika kalian mendengarkannya." Yesus menjadikan firman Nabi Yesaya sebagai firman-Nya sendiri. Yesus memberikan pengertian kepada mereka dan menyatakan dirinya sebagai Mesias yang datang untuk menggenapi nubuat para nabi. Saudara dan saudari, cara Yesus menafsirkan teks ini memunculkan reaksi ketidakpercayaan dari para pendengar di sinagoga kepada Yesus. Mereka tidak mau menerima bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan Yesaya. Bukankah ia ini anak Yusuf? Mereka menganggap Yesus sebagai batu sandungan karena Yesus berbicara untuk menerima orang miskin, buta, dan tertindas. Lalu ayat 23-30. Untuk membantu orang-orang Nazaret agar membuka hati mereka kepada setiap orang tanpa sekat diskriminasi, Yesus mengisahkan 2 kisah yang dikenal dalam kitab suci, yakni kisah Elia dan Elisa. Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel yang tidak disembuhkan selain Naaman orang Syria. Saudara dan saudari, setelah mendengar kisah ini, orang-orang Nazaret malah semakin marah kepada Yesus dan mereka mau membunuh Yesus. Tetapi Yesus tetaplah tenang. Saudara dan saudari, Lukas mengatakan, sangat sulit untuk membuka hati bagi mereka yang mempunyai hak istimewa dan berpikiran sempit. Pertanyaan refleksi bagi kita yakni, Yesus mau menerima setiap orang yang dikucilkan. Bagaimana dengan kita? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda